Arsya, nama lengkapnya Amadius Arsya Harijanto. Saya siswa kelas 6 SD di SDK Penabur Gading Serpong. Dulu papa saya pernah tanya, "Kamu kalau di sekolah ngapain aja?" Lah aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. I'm not doing anything. Terus papa bilang, "Mau nggak kamu membangun mesbah doa di sekolahmu?" Akhirnya aku mulai melakukan itu. Sampai suatu hari pada Hari Anak Nasional, guruku nanya, "Ada nggak yang nggak bangga jadi anak?" Ada yang ngangkat tangan. Terus ditanya sama gurunya, "Kenapa kamu nggak bangga jadi anak?" Dia bilang, "Karena papa mamaku selalu berantem hampir setiap hari." Mulai dari situ, aku tergerak supaya untuk mendoakan dia. Akhirnya aku mulai mendoakan dia. Pertama memang agak jorok mendoakan dia di dalam toilet. Jadi anak itu dimasukin dalam toilet cowok, cari toilet paling ujung, toiletnya dikunci, didoain dalam situ. Dan itu tidak bisa lama-lama, karena toiletnya super duper bau. Seperti itu. Lalu aku kepikiran, kenapa nggak langsung buat grup doa saja? Akhirnya aku mulai merintis sebuah grup doa di sekolahku. Juga saat papa sharing tentang Mazmur 107 mengenai 4 jenis orang yang perlu dimenangkan dan sangat mudah untuk dimenangkan. Akhirnya tanggal 26 Agustus 2016 diresmikan Penabur Prayer Group yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, guru konseling, guru agama. Dulu anggotanya memang cuma satu, cuma saya doang. Anggotanya nambah jadi 2, nambah jadi 3, nambah jadi 5, nambah jadi 24, nambah jadi 50, sekarang 90. Di Mazmur 107, 4 jenis orang ini adalah: pertama, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Ini adalah jenis orang-orang yang tidak punya teman, tidak punya komunitas. Contohnya, temanku ada yang dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak punya teman karena dia sangat-sangat nakal. Dan tentunya nilai akademisnya juga kurang baik. Jadi dia disingkirkan dari pertemanannya. Jadi dia sekarang sendirian, mau apa-apa sendirian. Jenis-jenis orang seperti ini harus kita jangkau. Jenis orang yang kedua, ada orang-orang yang terkurung dalam sengsara gelap dan kelam. Ini adalah jenis anak-anak yang memiliki keterikatan pada sesuatu. Contohnya, temanku ada yang bisa main game 6 jam. Sampai orang tuanya suka gedor-gedor pintu kamarnya gara-gara dia main game terlalu lama. Dan saat tidur pun, dia pun tiba-tiba bisa ngomong-ngomong sendiri padahal dia matanya sedang merem. Dia bisa ngomong-ngomong sendiri tentang game yang dia mainkan. Jenis orang yang ketiga adalah ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka. Ini adalah jenis anak-anak yang sakit-sakitan. Kalau temanku ada yang mamanya pernah sakit kanker payudara. Nah, ini sangat-sangat menyedihkan karena sampai dirawat di rumah sakit Siloam di Karawaci. Tapi itu kejadian sudah beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah sembuh. Anak itu juga mamanya sudah kami doakan. Jenis orang yang keempat adalah ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal, lalu mereka naik sampai ke langit, lalu turun ke samudera raya. Ini adalah jenis anak-anak yang nilainya biasanya bagus, tapi tiba-tiba drop. Ini contoh anak yang memiliki musibah secara tiba-tiba. Ada temanku yang dari kelas 1 sampai kelas 4 nilainya bagus-bagus aja, juara kelas terus. Begitu kelas 5 nilainya anjlok. Pertamanya dia nggak ngerasa apa-apa.
tapi kemudian dia merasakan ada yang aneh sama nilainya. Anak-anak seperti itu akan kita tolong juga. Sekarang di kelas 6 dan di kelas 5 sudah ada mading doa. Jadi kalau di sekolah biasanya ada prayer request, daripada nulisnya ribet-ribet, mendingan tulis di mading doa. Nanti ditulisnya di post-it, lalu ditempel di mading itu. Setelah itu akan didoakan pada hari itu juga. Temanku, ada juga yang pernah aku doakan di dalam toilet. Setelah dia pernah menceritakan, setelah aku doakan dia mulai keinget semua pelajaran-pelajaran yang sebenarnya dia agak buyar. Dan nilainya sebenarnya dulunya sangat-sangat jelek, sangat-sangat anjlok. Hampir tiap hari gurunya marahin dia. Dulu satu kelas udah marah-marahin dia, udah ngejek dia, udah ngajarin dia sampai berkali-kali. Sekarang ajaib sekali. Sekarang dia ngajarin satu kelas KTK. Dia akhirnya setelah selesai pelajaran KTK, mau ke pelajaran komputer, dia cerita ke aku tentang pengalaman itu. Aku mulai merasakan, wow, kekuatan doa itu benar-benar nyata bagi kehidupan kita. Kalau di sekolah biasanya ada bina iman. Nah, menurutku bina iman itu sebenarnya hanya teori beberapa yang diajarkan seperti mengasihi sesama dan lain-lain. Menurutku di situ hampir tidak ada prakteknya. Jadi mau prakteknya apa? Makanya itu saya buat penabur prayer group. Arsya, apa yang jadi kegiatan penabur prayers group ini? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah mendoakan dan mengajar anak-anak lain yang bermasalah dalam nilai akademis, keluarga, teman, lingkungannya, dan lain-lain. Wow. 90 orang itu dari seluruh kelas yang ada dari SD itu atau gimana? Itu 90 orang kumpulan dari kelas 6, terus setengah kelas 5 sama seper 6 kelas 4. Oke, sedikitnya kelas 4-nya ya gitu ya? Iya, sedikit kelas 4. Wow. Rencananya mau diekspansi lagi ke kelas 3. Ekspansi, ya. Oleh dengan itu, kita semua, bukan cuma saya, bukan cuma orang-orang yang penting, kalian semua bisa jadi amazing people. Kalian bisa jadi amazing people buat sekolah kalian, buat universitas kalian. Yes. Sekian dari saya. Tuhan, kami berdoa hari ini, biarkan seluruh pemuda-pemuda yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di seluruh Indonesia, bisa melakukan hal-hal yang membuat negara ini bisa berubah. Bisa melakukan hal sesederhana apapun, sekecil apapun, namun itu bisa berdampak besar bagi orang lain. Kami berdoa Tuhan, biarkan seluruh anak muda yang ada di seluruh Indonesia bisa dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Bisa diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain, melayani orang lain, mendoakan orang lain, dan sesamanya. Biarkan mereka bisa menjadi contoh bagi orang lain. Biarkan mereka bisa menjadi terang dan garam bagi orang lain. Tuhan, ku berdoa, biarkan seluruh generasi muda kita diubahkan, supaya penerus-penerus bangsa selanjutnya bisa merasakan akan ada sesuatu yang bisa membuat negara ini berubah. Terima kasih Tuhan.